Setelah sekian lama ditiadakan, aktivitas keagamaan di masjid dilakukan, kini pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas keagamaan di masjid, tidak terkecuali sholat berjamaah. Akan tetapi sholat berjamaah di masjid tersebut hanya diperbolehkan bagi daerah yang masih zona hijau. Dan untuk daerah zona merah belum diizinkan untuk melakukan aktivitas keagamaan di masjid termasuk sholat berjamaah. Hal ini untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19. Dibukanya sholat berjamaah di masjid sesuai edaran bupati tersebut tentunya bukan tanpa persyaratan, di mana sholat berjamaah di masjid boleh dilakukan jika masjid tersebut memiliki pengurus yang jelas. Selain itu, takmirul masjid harus mengajukan permohonan rekomendasi pada pemerintah daerah dan melakukan pendataan bagi jamaah dan pendatang yang ingin melakukan sholat berjamaah. Selain itu, pemerintah meminta pihak takmirul masjid dapat bertanggung jawab jika terjadi penularan COVID-19 di masjid tersebut. Hal ini bukan semata-mata pemerintah lepas tangan, namun lebih pada meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar tidak tertular COVID-19. Pasalnya, peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut tentunya berlaku juga bagi masyarakat yang beragama non-muslim. Sebagai pemerintah menyarankan kepada mereka, dan menurut saya kalau kita adil, kita buat regulasi yang baik dan kita tegas, insya Allah kita. Pak, satu lagi Pak terkait pembukaan tempat ibadah Pak. Ya. Itu kan mereka takmirul harus mengusulkan Pak. Ya. Itu persyaratannya apa Pak? Untuk bisa mengusulkan bisa dibuka kembali. Ya. Pertama harus ada pengurus. Selama ini kan kadang-kadang satu masjid tidak ada pengurus. Bagaimana mengelola masjid dengan benar? Memaksa dibuka, harus ada yang bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu jangan diserahkan ke bupati, dari organisasi masing-masing atau dari komunitas ini sendiri. Nah, kalau masjid ya silakan masjid, ada gereja, ada pasar, kan ada pengelola, ada tokoh masjid. Nah, itu satu. Yang kedua, masjid harus punya data tentang jamaah tetap. Jangan juga membangun masjid tidak tahu itu jamaah itu siapa saja. Bagaimana membangun masjid dengan bagus kalau jamaahnya tidak jelas? Maka ada jamaah tetap. Tetapi bukan berarti tidak menerima jamaah dari luar. Kalau saya terbuka. Nah, cuma harus kalau dari luar lapor. Nah, selama ini saya dengar ada di beberapa masjid itu ada jangan. Kalau saya enggak terbuka. Karena masjid adalah milik semua. Milik seluruh rakyat. Ya. Kemudian yang ketiga, tentunya mereka ikuti protokol kesehatan. Karena itu yang pertama. Ada jarak, ada masker, sirkulasi udara harus jaga, bersih, kemudian ada sempat cuci tangan. Jangan nanti sudah masuk masjid dari pintu gerbangnya. Karena kadang-kadang orang cuci tangan dulu di sana, oke, ini baru diambil air wudhu kan. Kalau dari ambil wudhu kemudian ke cuci tangan lagi atau apa? Jadi mestinya dari sini, karena dia dari luar ada kotoran, setelah itu baru ke tempat air wudhu. Kalau orang yang belum mengambil air, itu saya kira persyaratan yang ketiga. Satu, pengurusnya. Yang kedua, data jamaah jelas. Dan yang ketiga, ikuti protokol. Sholat berjamaah di masjid tersebut akan diawali mulai dari Masjid Baitur Rahman Limboto dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dilakukan langkah tersebut sehubungan dengan memasuki periode dalam penyesuaian langkah adaptasi ke arah new normal, sehingga perlu membuka aktivitas sosial secara bertahap sambil memantau efektivitas tindakan yang dilakukan. Maka pemerintah daerah mengambil salah satu alternatif adaptasi, yaitu penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah secara berjamaah atau kolektif dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.